wabarakatuh. Mahasiswa dari Prodi S1 Gizi yang Ibu banggakan, hari ini kita lanjut dengan kuliah praktikum pengolahan gizi masakan Minang, di mana tujuan kita praktikum hari ini kita akan mengenal bagaimana aspek pengolahan daripada masakan Minang yang kita sudah pelajari sebelumnya. Di dalam teori-teori sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana aspek daripada sejarah daripada gizi masakan Minang ini, kemudian jenis-jenis masakan Minang yang sudah ada saat ini dan aspek gizinya, serta kita juga akan tahu bagaimana cara pengolahannya. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan bisa mempromosikan daripada masakan Minang ini, bisa nanti selain untuk konsumsi makanan sehari-hari yang menyehatkan, bisa juga kita gunakan untuk susunan menu untuk kebutuhan gizi tertentu. Ya, jadi mungkin kita akan melihat satu persatu pengolahan daripada aspek masakan Minang ini yang kita akan lakukan pada praktikum hari ini. Kita akan mengolah masakan Minang dari bahan utama yang terdiri dari ikan, dan ikannya itu terdiri dari ikan air tawar, ikan laut, kemudian ayam, serta daging. Untuk itu kita akan melihat satu persatu bagaimana cara pengolahan daripada masakan Minang ini yang terdiri dari bahan utama tadi dengan menggunakan berbagai bumbu-bumbu tradisional, dan nanti akan dipraktekkan oleh mahasiswa semuanya. Jadi Ibu nanti akan coba mengomentari hasil daripada praktikum Anda ini, masing-masing pengolahan dari bahan makanan tersebut, apakah sudah sesuai dengan tahap-tahap pengolahannya, dan apakah kita bisa mempertahankan nilai gizinya, dan juga kita bisa menonjolkan cita rasanya. Ya, baik, untuk itu silakan kita akan lihat satu persatu pengolahan daripada masakan Minang ini.
mahasiswa semua, kita sudah melakukan pengolahan daripada masakan Minang ini. Sudah ada 4 masakan yang sudah diolah dan tentu ini siap untuk kita cicip. Ya, jadi bisa kita lihat hasil olahannya. Untuk yang berbahan ikan ini sudah ada ikan pange masing ya. Jadi pange masing ini merupakan salah satu makanan tradisional daripada Minangkabau, terutama mungkin lebih banyak di daerah pesisir ya, yang memang kebanyakan juga ada olahan ikannya. Jadi perlu kita coba lihat dulu ya dari segi tekstur ini memang terlihat memang sangat menarik di sini ya dari segi warna. Ini biasanya juga olahan ikan ini selain dimakan dengan makanan pokok yang lainnya ya seperti dengan makanan utama, ini juga bisa dijadikan menu untuk ya mungkin keadaan-keadaan tertentu ya yang memang tidak membutuhkan dengan diet yang dengan syarat-syarat tertentu ya. Berarti kalau seandainya kita berikan gulai pange masing ini ya, dalam arti dari segi nilai gizi sudah pasti ini kandungan ikannya di sini sangat baik ya untuk kesehatan jantung. Pertama proteinnya yang sangat bagus, di sini ada asam lemak omega 3-nya juga. Kemudian tentu di sini ada kandungan, kalau dilihat dari santannya ya memang di sini kekhasan pange masing ini kalau kita lihat dari tekstur santannya memang dia sedikit agak kental ya, dan biasanya memang ada juga yang bisa dicampurkan dengan protein nabati lainnya ya, bisa di sini tahu ya, dan mungkin bisa juga dengan yang lain misalnya kentang ataukah tempe ya atau yang lainnya. Jadi kalau dilihat dari pengolahannya tadi dengan menggunakan santan ini biasanya khas di Minang ini ya, banyak makanan-makanan ini yang diolah dengan santan ya, dalam arti mengolah dengan santan ini lebih bagus ya dibandingkan dengan digoreng. Tentu karena kita tahu di dalam kandungan santan ini selain daripada di sini ya kandungan dia santan itu cepat memang dia mengandung lemak ya, ditambah dengan lemaknya di situ adalah lemak rantai sedang ya. Jadi lemak rantai sedang ini cepat diolah menjadi energi. Jadi juga sebenarnya kita harus mengubah mitosnya masyarakat bahwasanya memang santan itu lebih bagus ya dibandingkan dengan minyak ya, karena memang lemak dari santan ini cepat diolah menjadi energi, jadi tidak disimpan di dalam lemak tubuh ya menjadi adiposa nantinya. Jadi kita coba rasakan ya rasanya apakah pange masing ini sudah dengan rasanya sudah sesuai dengan yang seharusnya ya. Ini boleh kita coba ya, ini mahasiswa yang membuat ini ya, karena memang ini adalah prakteknya mahasiswa. Nanti ini Ibu coba akan merasakan dulu ya gimana rasanya. Jenis olahan masakan Minang yang lain yang sudah diolah ya, yang kita lakukan di sini kita mengolah jenis ikan lainnya yaitu ikan air tawar ya. Jadi di sini ada namanya adalah pange masing ya. Pange masing ini memang adalah khas dari masakan Minang, di mana ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat di daerah Kedari ini ya, biasanya di daerah pergunungan yang memang di situ ikan laut mungkin jarang didapatkan ya. Jadi dalam pengolahannya ini biasanya memang pange ikan ini spesifiknya itu adalah ikan mas itu yang biasanya memang dicampur dengan sayur-sayuran yang lain. Di sini ada kacang panjang ya. Jadi dari segi tekstur ya ini sudah cukup matang ya ikannya, ini memang sudah matang. Kemudian kita lihat memang
Warnanya menarik ya, jadi ada kekuningannya mungkin dari olahan bumbunya. Ini bumbunya sangat banyak sekali ya. Yang jelas tentu dominannya di sini adalah rempah-rempah ya, ada kunyit ya, ada jahe dan bumbu-bumbu yang lain. Yang jelas tentu makanan ini sangat sehat sekali dan sangat kita anjurkan. Mungkin untuk orang-orang yang sehat dan juga mungkin orang-orang dengan diet tertentu yang mengurangi konsumsi untuk bahan dasar daging ataupun ayam. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif menu yang bisa kita sajikan juga untuk pasien atau orang-orang dengan kebutuhan diet tertentu. Selanjutnya untuk variasi menu nanti seandainya nanti sebagai seorang ahli gizi Anda juga mempunyai alternatif pilihan-pilihan menu yang akan kita anjurkan untuk pasien atau klien kita. Jadi ini sudah cukup menarik ya, dan tentu dari segi rasa tentu ini juga sangat enak ya. Selanjutnya ini adalah pengolahan berbahan dasar daging ya. Biasanya memang orang Minang itu memang lebih banyak mengkonsumsi jenis protein yang berasal dari daging juga yang diolah dalam bentuk kalio atau dalam bentuk rendang. Ini kalio ya, kalau kalio memang sama dengan ini kalau rendang itu kita olah dalam waktu yang lama ya, dengan teksturnya mungkin sedikit hitam. Kalau kalio mungkin semacam pengolahan daging yang ya tentu di sini di atas gulai lah ya, dia lebih kental sedikit dan juga bisa dicampur dengan yang lainnya ya. Jadi di sini ada campurannya, itu adalah kacang ya. Dan ini kalau kita lihat memang kalio ini bisa kita anjurkan sebagai makanan pilihan menu juga, karena memang dia diolah dengan santan dan tentu ini kalio ini karena diolahnya tidak sama dengan rendang, jadi tentu ini juga menjadi pilihan ya untuk makanan yang baik itu pada makanan biasa atau makanan dengan keadaan tertentu, karena kandungan bumbunya yang sangat banyak ya, tentu ini jadi makanan yang lezat ya, sama dengan rendang. Dan dalam mengkonsumsi kalio ini nanti juga bisa nanti divariasikan dengan jenis sayur-sayuran yang lainnya ya, karena kandungan daging juga dia mengandung lemak jenuh dan tentu nanti bisa dinetralisir dengan kandungan antioksidan dan juga dari jenis sayur-sayuran yang lain. Baik, ini adalah olahan terakhir, ini adalah ayam pop ya. Jadi ayam pop ini juga makanan khas dari Minang. Biasanya ini kita temui di restoran-restoran yang khasnya Minang ya, seperti Simpang Raya atau yang lain. Ayam pop ini juga diolah dengan berbagai macam bumbu ya, jadi ini bisa menjadi pilihan juga untuk diet dan makanan-makanan yang kita anjurkan untuk konsumsi untuk di keadaan-keadaan tertentu ya. Jadi dari segi tekstur yang jelas tentu ayam bumbu ini tidak terlalu banyak bumbu-bumbu yang merangsang ya, jadi ini baik juga kita berikan sebagai salah satu menu alternatif untuk keadaan-keadaan pasien dengan keadaan-keadaan tertentu ya, yang tidak kita berikan dengan makanan-makanan yang merangsang lain, sayur-sayuran dan juga dengan sambal. Dan tentu kita lihat dari segi variasi warna di sini sangat menarik ya, ada warna putihnya, kemudian ada warna hijau dan ada warna merahnya. Jadi ini adalah bagian terakhir dari praktek pengolahan masakan Minang ya. Tentu hasil olahan ini nanti ya ini akan coba kita jadikan buku ya, dan kita mempunyai standar resep dan ini bisa kita promosikan untuk masyarakat dan juga nanti sebagai seorang ahli gizi untuk mahasiswa kita harapkan mereka tahu ya cara mengolah masakan Minang ya, mereka juga bisa tahu dari segi nilai gizinya ya. Dan tentu kita berharap masakan Minang ini menjadi masakan yang bisa kita andalkan ya untuk keperluan diet nantinya dan juga pengaturan menu. Jadi terima kasih, mungkin kita cukupkan ya kita pada